sebenarnya dulu dipersiapkan untuk pemindahan penjual buah-buahan di depan ruko Pasar Siwa. Nah, mumpung setelah terekspos di media, sehingga muncullah ada pemberitaan-pemberitaan bahwa tempat ini suatu pelanggaran bila mana dilakukan. Ada dua, pertama adalah wilayah Pompengan, dan kedua adalah wilayah Bina Marga, Provinsi Sulawesi Selatan. Maka itulah pemerintah Kabupaten Wajo langsung memperhatikan pembangunan lapak yang dibangun oleh salah satu pengelola. Tapi pengelola ini sebenarnya membangun atas perintah dari Wakil Bupati Wajo sesuai dengan informasi saudara pengembang, saudara Muhammad Neng, seperti itu. Maka inilah kita memfasilitasi. Namun sebenarnya pelanggaran, tapi pemerintah harus melihat bila mana mau digusur dari sana penjual buah di sana ada 41 penjual tanpa ada tempat, bagaimana kira-kira masyarakat. Ini masyarakat juga mau ini tuh untuk pro. Maka inilah pihak pemerintah baik dari Bina Marga maupun dari Pompengan harus legowo untuk memberikan kesempatan untuk menjual sementara di tempat ini untuk menunggu pembangunan yang permanen yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Selatan untuk membangun area di Buriko, rest area di Buriko. Harapan kami secepatnya Pemda Wajo melakukan tindakan yang positif, artinya melakukan penggusuran dan melihatkan tempat penjual buah-buahan di depan ruko, karena di sana memang sudah pemilik ruko sudah resah dan melakukan suatu persyaratan keberatan kepada pihak pemerintah setempat untuk bagaimana digeser di sana, ditertibkan di depan ruko tersebut. Dan kami sudah melihat surat aspirasi pemilik ruko kepada kelurahan yang diteruskan kepada Pak Bupati maupun Ketua DPR. Di sana sudah jelas keluhan-keluhannya. Jadi makanya itu pemerintah Kabupaten Wajo secepat mungkin melakukan tindakan dan bisa menggunakan lapak-lapak yang sudah dibangun yang terbengkalai ini, kan seperti itu. Apakah ini tidak melanggar aturan kalau ini yang Kalau memang pelanggaran, memang pelanggaran. Tapi disinilah karena ini tanah dan air adalah milik negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami melihat apa bedanya Kabupaten Lu ada juga penjual buah-buahan di depan di dekat sungai dengan di Wajo ini. Apa bedanya Wajo dengan Lu? Seperti itu. Jadi disinilah bagaimana pemerintah Kabupaten Wajo melakukan negosiasi bersama dengan pemerintah provinsi, baik Pompengan maupun Bina Marga. Seperti itu kira-kira. Terus siapa yang sebenarnya yang melakukan pembangunan di sini? Apakah dari pemerintah atau pemerintah menyuruh seseorang untuk membangun? Menurut informasi yang kami terima selaku lembaga, kami terima bahwa masyarakat yang membangun ini adalah salah satu masyarakat yang melakukan pengembangan di sini atas perintah dari Wakil Bupati. Dan kami memang melihat surat yang dimasukkan oleh saudara Muhammad Neng selaku pengembang di sini, diketahui 2 stempel. Itu pertama stempel kelurahan dan stempel camat. Jadi berarti ini mungkin ada memang lampu hijau dikasih sehingga bisa berani melakukan pembangunan di sini selama sebesar 45 unit. Kalau tidak salah ya, seperti itu. Tapi apa yang menyebabkan sehingga penjual buah itu tidak pindah ke sini, Pak? Saya kira kalau penjual buah karena memang sudah keenakan menjual di sana, mungkin itulah kendalanya sudah pindah. Tapi setelah dilakukan penertiban oleh Pemda Wajo, tidak mungkin tidak pindah sepanjang ada tempat yang disiapkan. Ya Pak, ini kan bangunan lapak buah ini kan kita lihat terbengkalai. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga terbengkalai bangunan ini? Begini, menurut informasi dan pengamatan langsung saya sendiri bahwa terbengkalai ini karena ada di media sosial itu sementara dilakukan pembangunan seperti yang kita ini sudah sebagian sudah diatasi, sebagian juga tidak, karena ada 45 unit di sini persiapan untuk relokasi pemindahan penjual buah yang ada 41 di sana di depan Pasar Siwa, karena memang sudah semeraut pindah ke sini secara terpaksa dihentikan
tadinya kan ini mendapat respon dan bahkan disuruh oleh Pak Wakil Bupati. Jadi sempat kita lihat itu ada surat pengantarnya bahwa memang sudah direstui membangun. Tapi setelah terekspos di media bahwa ini adalah daerah larangan, dalam artian ada dua instansi pemerintah yang mengkomplain. Yang pertama adalah pihak Bina Marga, ini ya seperti yang kita lihat ini bahu jalan. Jadi dulunya ini berlubang. Iya. Ya, dulunya ini berlubang dulunya berlubang. Ini yang kita lihat ini adalah apa namanya, inisiatif oleh pengembang ini menimbung. Menimbung. Ini ditimbung. Jadi memang banyak volume timbunan ini banyak. Kan dulu berlubang. Jadi dia melakukan penataan lokasi sehingga dia timbung dengan harapan nanti bahwa mobil memperlebar bahu jalan seperti yang kita lihat supaya tidak menghalangi arus lalu lintas. Itu harapannya. Tetapi tiba-tiba terhenti karena alasan itu tadi, alasan dari Balai Sungai, Pompengan Balai Sungai Provinsi Sulawesi Selatan itu mengkomplain bahwa itu daerah larangan. Nah, apa sebabnya? Salah satu barangkali dilarang karena penjual itu kan identik dengan sampah. Sehingga kalau di sini katanya menjual itu bisa terjadi pencemaran lingkungan atau pencemaran air lewat buang-buang sampah sembarangan. Kan kemudian dari PU Bina Marga alasan bahu jalan dipersempit. Oh gitu. Itu alasannya. Kemudian kemungkinan bisa juga menimbulkan kerawanan lalu lintas. Jadi tetapi kami melihat kondisi yang sebenarnya. Jadi ada 3 hal atau ada disediakan 3 komponen yang harus terjawab. Pemerintah kabupaten harus bertindak cepat dan tegas. Yang pertama, keluhan pemilik ruko itu harus terjawab. Artinya harus penjual yang ada di depannya lapa-lapa itu harus direlokasikan, dipindahkan. Harapan penjual di sana itu karena ada isu mau dipindahkan ke Boriko berarti membelakangi kesempatan pasar pembeli. Karena harapan mereka itu ada 2 harapan penjual di sana itu yang bisa berpotensi untuk membeli buah-buahan yang dijual itu, penumpang yang dari Pelabuhan Siwa dengan penumpang yang menunggu di sekitar bawah. Kalau di sini katanya, menurut mereka nanti kita juga wawancara, kalau di sana itu hampir sama. Jadi penjual yang kita sebutkan tadi itu sehingga di sini membeli. Jadi menurut kami pengamatan dan melihat langsung, ketiga ini harus terjawab. Yang pertama, kedua pemilik ruko. Yang ketiga, dipindahkan itu penjual buah yang 41 harus ada tempat yang diinginkan di sini. Di sini tempatnya, tetapi ada larangan. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui permintaan pemerintah Kabupaten Wajo dengan harapan masyarakat itu bikin panua itu bagaimana pemerintah Kabupaten Wajo meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan supaya larangan itu sementara kan dipindah sementara. Kemudian isu bahkan bukan isu, sudah menurut Ibu Camat kita konfirmasi 12 kali pertemuan untuk pembangunan rest area di Boriko itu, dan di Boriko itu sudah milik Pemda dan tidak ada lagi syarat-syarat lain yang tidak terpenuhi. Cuma untuk sementara ini rest area yang dibangun yang ada di Kabupaten Baru itu menurut kabar terhalang karena oleh lokasi yang yang ditempati itu tidak belum bagus. Maksudnya hak kepemilikan ke kabupatennya. Sehingga harapan kami untuk menjawab ketiga komponen persoalan itu tadi, keluhannya pemilik ruko, yang kedua mau dipindahkan, mau digusur itu penjual buah harus ada tempat. Solusi yang kita dapatkan untuk sementara hanya satu-satunya kalau di Palu hanya di sini. Walaupun terlarang menurut 2 instansi tadi itu,
Itulah harapan kita, bagaimana jiwa besarnya pemerintah itu membuka hatinya, dipinjamkan sementara pemerintah ditunggu pembangunannya. Karena tidak mungkin dikasih pindah di sana, tidak mungkin dikasih pindah di tempat yang sunyi, tidak ada fasilitas apapun. Begitupun juga harapan orang mau datang membeli tipis. Sehingga kami ini atas nama masyarakat Pitung Panua bersama Nekan Damat Sose, itu harapan kita itu bagaimana pemerintah kabupaten dengan hati besar meminta ke Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana untuk dimanfaatkan sementara untuk menjawab ketiga komponen tadi. Inilah satu-satunya. Yang lain masih